Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore semuanya sahabat Kalista TV, dimanapun kalian berada, selalu tetap stay tune di channelnya kami. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Sore hari ini saya kedatangan tamu spesial nih, Kang Dadang Nasir. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini beliau berkunjung ke Saung Peradaban Mang Bodas. Gimana, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang sudah berkunjung ke tempat kami. Terima kasih sama-sama. Nah teman-teman, saya sudah lama nih tidak berjumpa dengan Kang Dadang. Ya. Kang Dadang ini dulu teman saya, ada 2 tahun yang lalu lah saya nggak ketemu sama Kang Dadang. Nah sekarang alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Kang Dadang. Sekarang Kang sibuk apa nih sekarang? Sebelumnya saya ucapkan atur nuhun ya Bang Regi parantos nyulem ka abdi ini kayak tempat cina Saung Peradaban Mang Bodas. Saung Peradaban ya, mantap lah, tetap sehat dan semangat ya buat Bang Regi gitu. Alhamdulillah sekarang saya apa yang ditanyakan silakan. Nah ini mah santai aja Kang Dadang, santai aja ngopi sambil udud sore-sore. Gitu. Nah, barusan udah diguyur hujan, jadi suasananya sejuk Kang Dadang nih. Nah Kang Dadang ini dengar-dengar sekarang menjadi jurnalis wartawan ya Kang Dadang ya. Nah, ini udah lama kira-kira ini menjadi profesi jurnalis Kang Dadang. Oke. Alhamdulillah ya. Dulu saya bukan seorang jurnalis gitu. Nah ini yang jadi penasaran guys, dulunya Kang Dadang ini bukan seorang jurnalis. Nah ingin tahu apa? Sekarang kita korek guys, Kang Dadang ini apa sih dulu profesinya Kang Dadang sebelum jadi wartawan? Dulu itu saya tukang bangunan. Wes luar biasa. Tukang bangunan, tukang tembok gitu. Jadi dulu ini Kang Dadang tuh tukang bangunan. Tukang bangunan. Nah, tukang tembok. Pertanyaan saya, kenapa Kang Dadang tertarik di dunia jurnalis? Awalnya seperti apa gitu? Saya masuk di peralih profesi itu atau peralih pekerjaannya itu pada tahun 2015 saya beralih profesi. Kenapa beralih profesi? Pertama ada dorongan secara pribadi atau personal. Dorongannya apa? Itu adalah berangkat dari hobi ya. Hobi membaca, mendengarkan berita. Ditambah lagi saya ada dorongan dari rekan-rekan, ada yang mengajak. Awalnya itu karena memang Kang Dadang ini meskipun tukang bangunan, awalnya beliau ini suka membaca, melihat berita-berita, selalu update terus orangnya ini. Gitu. Nah sehingga tertarik di dunia jurnalis gitu kan? Tertarik di dunia jurnalis. Nah tapi saya juga mempelajari apa yang dikatakan mereka itu istilah wartawan, jurnalis gitu. Saya pelajari dulu. Ternyata itu ada undang-undangnya. Gitu. Seperti apa tuh undang-undang jurnalis? Undang-undang jurnalis itu yaitu tertuang dalam peraturan nomor 40 ya tahun 1999. Itu adalah undang-undang pers. Nah, saya mengkaji undang-undang tersebut. Ternyata bahwa isi dari undang-undang tersebut bahwa yang ingin menjadi seorang jurnalis harus memenuhi syarat. Jadi maaf nih Kang Dadang, kan biasanya seorang wartawan itu, seorang jurnalis itu ada sekolahnya Kang Dadang. Nah ini gimana Kang Dadang? Apakah pernah sekolah di jurusan komunikasi atau jurnalistik
atau gimana ini bisa Oke, sekarang terjun ke dunia wartawan? Saya jelaskan dulu ya. Ya. Pertama, di dalam undang-undang tersebut ada yang menyatakan syarat sebagai seorang jurnalis. Yang pertama seorang jurnalis itu harus mampu dalam menulis. Itu syaratnya. Mampu dalam menulis. Selain itu juga komunikasi. Betul. Kemudian memahami etika jurnalis, memahami etika jurnalis. Terus kemudian peka terhadap lingkungan, kemudian berpikir kritis, itu termasuk syarat juga. Itu syarat-syarat seorang jurnalis. Berpikir kritis untuk membangun, gitu. Jadi kritisnya yang membangun, gitu. Bukan kritis yang baik. Juga berpikir selalu berpikir, gitu, pikiran. Nah, itu adalah salah satu syarat menjadi seorang jurnalis. Nah, kemudian saya membaca juga dalam pasal 1, gitu ya, poin 1 menerangkan di situ bahwa persnya, istilah pers itu, ya, kemudian setiap warga negara itu berhak mendirikan perusahaan media, berhak mendirikan perusahaan media, gitu. Nah, kemudian juga apa sih istilah pers tersebut? Ternyata pers itu adalah suatu wadah sosial, ya, dalam dunia sosial, kelembagaan sosial. Gitu. Pers itu adalah kelembagaan sosial, di mana wahananya untuk menginformasikan massa ke publik, melalui yang melaksanakan jurnalistiknya. Isi dari jurnalistik itu yaitu memiliki, menghayati, mengolah untuk menyampaikan informasi yang baik. Nah, jadi saya itu dasarnya dari situ. Jadi dikarenakan saya hobi, akhirnya saya berpindah profesi kepada dunia jurnalis. Akhirnya ya saya berusaha untuk memberikan informasi baik kepada publik. Terima kasih nih Kang Dadang. Nah, barusan kan ada kriteria salah satu syarat lah ya, untuk menjadi seorang jurnalis itu, seorang wartawan itu ada kriterianya, ada syaratnya. Nah, Kang Dadang nih, apakah ada nggak untuk menjadi seorang wartawan itu ada kriteria, misalkan pendidikan harus S1 komunikasi, ataukah misalkan jurusannya S2 gitu kan, gitu. Ada nggak background pendidikannya harus seperti itu gitu? Di dalam dunia jurnalis itu jelas tidak menjadikan dasar untuk pendidikan. Tidak ada Sekolahnya. Sekolahnya mah ada mungkin, cuman kriteria untuk tidak ada sekolahnya yang khusus jurnalis. Tapi untuk sekolah ada jurusannya, tapi jurusan mengenai jurusan komunikasi, terus apalagi lah elektronik, ada jurusan komunikasi. Nah, disitulah kalau ingin sekolah tersebut melanjutkan kepada atau beralih kepada profesinya, jurusan komunikasi. Jadi sekarang itu boleh kan ya jadi wartawan juga, misalkan tidak punya latar belakang pendidikan komunikasi, yang penting itu tadi persyaratannya ada syarat, jadi bisa berkomunikasi, berpikiran kritis, bisa menulis, itu kan, itu mah kan bisa belajar dari diklat, bisa kan ya, pendidikan dari di luar daripada yang dikhususkan gitu kan ya. Itu Kang Dadang ini sekarang apakah sudah menempuh pendidikan kejurnalistikan? Gimana? Kalau menempuh khusus jurnalis pendidikan saya belum. Atau istilahnya teh ada segi kompetensi dulu, KW, ada jenjang. Ikut pernah Kang Dadang? Itu saya belum. Tapi tetap setiap jurnalis tentunya harus bisa memenuhi syarat-syarat tersebut. Terpenting dia bisa menulis, kemudian bisa menginformasikan kepada publik dengan baik. Oke lah, Kang Dadang.
Oke, siap. Nah sekarang kan Kang Dadang di dunia jurnalis lah ya, sudah masuk di dunia profesi kewartawanan kan ya. Oke. Gitu. Nah Kang Dadang kalau boleh tahu, Ya. Kang Dadang medianya apa sekarang? Oh, kebetulan saya media untuk sekarang itu Has Media. Udah berapa lama itu? Itu kalau saya beberapa pegang media gitu ya. Yang pertama saya di Jurnalis Bicara Bandung gitu. Yang kantornya di Bandung itu online. Ini saya pernah di koran juga gitu. Koran menulis di koran itu koran Medikom saya pernah Medikom, ya. itu dulu ya bersama-sama. Jadi seiring dengan zaman teknologi akhirnya online semakin merambah gitu. Banyak kan sekarang ya media-media online gitu ya. Media online. Kebetulan saya sekarang di Has Media online kebetulan sebagai di susunan struktur sebagai redaktur. Baiklah teman-teman, sahabat Dalista TV, Ya. ternyata tidak menutup kemungkinan siapapun gitu kan bisa terjadi dan bisa menjadi profesi apapun. Yang penting ada keinginan, ada kemauan dan selalu tetap belajar ya, Kang Dadang ya. Terus Gitu. belajar. Tidak menutup kemungkinan siapapun itu bisa menjadi seorang wartawan. Ya. Nah, kalau punya keinginan kan. Nah, Tidak boleh, serta-merta kita harus punya pendidikan tidak. awalnya dikhususkan untuk perjurnalistikan kan ya. Tidak. Nah ini sangat luar biasa Kang Dadang ini. Yang tadinya tukang bangunan, nah sekarang beralih profesi menjadi nulis. wartawan, tukang nulis guys. Tukang Ini nulis. kan Ya. jarang sekali. Soalnya yang saya tahu seorang jurnalis itu, seorang wartawan itu kebanyakan kan sekolahnya juga khusus gitu kan, ada ilmu komunikasi, kejurnalistikan kan ya itu. Nah Kang Dadang ini menarik, yang tadinya seorang tukang bangunan sekarang menjadi alih profesi menjadi seorang wartawan. Sangat luar biasa guys. Ini perlu apresiasi juga sama kita semua bahwa Kang Dadang ini sangat luar biasa keinginannya, keuletannya gitu kan, dan Kang Dadang ini selalu tetap belajar dan belajar terus kan ya. Masih belajar, saya juga masih belajar. Nah, gini Kang Dadang. Ya, siap. Gimana nih kesan-kesannya menjadi seorang jurnalis itu kan di lapangan kan ya Kang Dadang ya itu. Kesan-kesannya misalkan pahit manisnya seperti apa gitu kan menjadi seorang wartawan ini. Bedakan dengan seorang tukang bangunan yang memang bergelutnya dengan senok tembok, dengan meteran, nah, dengan material-material seperti itulah. Nah ini kan sekarang sudah menjadi seorang wartawan. Nah kesan-kesannya itu seperti apa sih menjadi seorang wartawan itu gitu kan? Baik, itu kesan dan pesan. Pertama itu lalu tukang bangunan itu dengan alatnya itu alat meteran, tembok, pacul gitu. Jadi jurnalis itu alatnya berpikir, berpikir, berusaha untuk mencari wawasan, gitu. Berusaha untuk mencari informasi lah ya. Informasi. Nah disitulah ya manisnya itu kita mendapatkan wawasan dan pengetahuan baik itu di dunia politik, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Disitulah kita bisa mempelajari, kemudian bisa tahu bagaimana perjalanan di kelembagaan pemerintahan, itu LSM dan lain sebagainya, elemen-elemen yang ada di masyarakat. Nah itu ya, itu kita jadi tahu. Dan yaitu alatnya itu kita harus cerdas berpikir. Dan kritis ya. Kritis itu harus bisa kritis, harus ada keberanian untuk komunikasi, ngobrol gitu. Interview ya, wawancara ya. Wawancara dan sebagainya. Gini nih Kang Dadang punten ya. Kang Dadang ini sekarang beritanya yang Kang Dadang angkat itu keseringannya berita-berita seperti apa gitu kan? Pada intinya kita harus memahami kode etik jurnalis, yaitu harus independen. Nah,
Kalau saya mengedepankan adalah berita-berita yang berimbang, berita berimbang. Ya ada juga kita harus bisa mengkritisi salah satu lembaga baik itu pemerintah dan lain sebagainya, harus bisa mengkritisi untuk membangun. Ya saya lebih condong mengkritisi, mengkritisi untuk memperbaiki. Begitu. Kemudian saya enaknya manisnya gitulah, atau pahitnya itu saya di lapangan susah ketemu dengan para narasumber yang saya hubungi. Nah itu yang paling itu salah satu dinamikanya ya. Dinamika itu yang paling saya capek gitu lah. Bukan ya itulah udah resiko gitu. Bagaimana kita berusaha mendapatkan info di salah satu narasumber. Ya soalnya kan kalau wartawan itu beritanya sebelum muncul, informasinya masyarakat belum tahu, wartawan kan harus lebih tahu duluan kan ya. Iya itu. Jadi informasi harus tahu dulu wartawan kalau di dunia informasi, kemudian disampaikan. Untuk menyampaikan ke publik ya kita harus berimbang, semuanya harus dikomunikasikan apakah ini benar atau salah. Terus kemudian harus juga diperhatikan apakah ini informasi ini akan menimbulkan kericuhan atau kebaikan, itu harus pertimbangkan juga. Ya, baik Kang Dadang. Nah sekarang ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman di luar gitu kan? Siapa saja mungkin ada teman-teman kita juga yang punya harapan untuk menjadi profesi seorang wartawan. Boleh ada pesan-pesannya, silahkan Kang Dadang. Oke guys, saya berpesan kepada khususnya kaula muda lah gitu, orang yang berpendidikan dan juga yang penting ada hobi dulu membaca dan mendengarkan berita. Kalau ingin seperti saya gitu, saya ingin bergelut di dunia jurnalis atau wartawan, intinya silakan, itu ada kebebasan lah untuk menjadi seorang jurnalis. Intinya guys harus mempunyai wawasan dan keberanian untuk menyampaikan informasi. Dan yang terpenting mau belajar. Nah, yang mau belajar. Itu. Belajar, kemudian ada keinginan atau hobi, itu yang menjadi dasarnya itu hobi. Yang terpenting kita punya keinginan, pengen belajar, maju terus Kang Dadang ya. Maju gitu. terus. Pokoknya maju terus, semangat. Ini maju terus, semangat. Anda juga, saya bisa, Anda juga pasti bisa. Ya. Terima kasih semuanya. Ini sudah berbincang-bincang sama Kang Dadang Nasser yang sangat menarik kalau menurut saya ini. Tadinya beliau ini seorang tukang bangunan, tapi sekarang sudah ada perubahan, beralih profesi. Sekarang Kang Dadang ini menjadi seorang jurnalis atau wartawan guys. Ya. Nah sekarang kan bertepatan dengan HPN kan ya. HPN itu Hari Pers Nasional. Saya segenap kru Dalista TV mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Semoga eksis terus dan bisa memberikan berita-berita yang berimbang, yang memberikan pencerahan akurat. Tetap semangat terus buat teman-teman media. Selamat Hari Pers Nasional. Terima kasih semuanya. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.